Hai teman-teman semuanya, welcome back to Yurina Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe di bawah video ini. Terima kasih. Hai, assalamualaikum. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Aku harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Di video kali ini aku mau sharing sama teman-teman tentang pengalaman aku memasak MPASI menggunakan slow cooker dari Emily tipe 37006. Siapa nih yang masih maju mundur mau beli slow cooker? Coba teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir dulu ya. Oke, sekarang aku mau bahas spesifikasi dari produknya dulu ya, teman-teman. Jadi ini adalah Emily Slow Cooker Plus Steamer ya, teman-teman. Jadi kita bisa memasak MPASI untuk si bayi sekaligus bisa untuk mengukus. Untuk kapasitas memasaknya ini 0,8 liter ya, teman-teman. Dan untuk dayanya itu 200 watt. Ini adalah tampilan pot keramiknya yang udah pasti berkualitas dan tahan akan suhu yang tinggi. Terus ini ada pengukusnya dan juga ada alat pemanasnya ya. Ada satu buku panduan dan ada juga kartu garansinya. Diusahakan jangan sampai hilang ya. Kemudian apa aja sih benefit dari si slow cooker ini? Jadi kapasitasnya ini 0,8 liter udah cukup banget untuk 3 kali makan bayi di usia 6 bulan. Kemudian yang aku suka saat sedang memasak bubur MPASI, di atasnya ini aku bisa sekaligus untuk mengukus makanan. Sampai ini aja udah cukup meringankan pekerjaan aku di pagi hari ya saat sedang menyiapkan menu makanan untuk seluruh keluarga. Oh iya, slow cooker ini tuh memiliki 6 fungsi memasak ya teman-teman. Bisa untuk memasak nasi, bubur, kaldu, sop daging ayam, sop daging sapi, bahkan bubur kacang hijau juga bisa. Selain itu, slow cooker ini juga waktu memasaknya bisa dijadwalkan hingga 9,5 jam. Tinggal memasukkan bahannya di malam hari dan akan matang di pagi hari. Cocok untuk teman-teman yang pagi harinya pergi bekerja. Menurut aku, proses memasaknya itu nggak berisik ya teman-teman. Emang giginya nggak hilang ya kalau masak pakai slow cooker? Karena ini slow cooker, jadi memasak dengan suhu rendah dan perlahan itu tidak akan merusak gizi pada makanannya ya. Nah, video yang sedang teman-teman lihat ini adalah kumpulan video selama 6 hari saat aku sedang memasak bubur MPASI. Tuh, ini cukup untuk mengukus jagung dan juga beberapa telur ya teman-teman. Nah, kapasitasnya ini kurang lebih seperti ini ya. Tuh, ini cukup banget bahkan lebih untuk 3 kali makan bayi usia 6 bulan. Ini aku bikin takarannya sekitar 60 ml dalam satu kali makan ya teman-teman. Jadi kalau 3 kali makan aku perlu menyiapkan bubur sekitar 180 ml. Ini saat aku aduk-aduk untuk si bahan makanannya ini udah empuk banget ya teman-teman. Karena bayiku masih 6 bulan saat itu jadi masih perlu disaring lagi. Untuk pengaturan waktunya ini sudah otomatis tersetting selama 1,5 jam untuk memasak bubur. Tapi teman-teman juga bisa menyeting ulang, bisa menambah atau mengurangi waktunya sesuai dengan keperluan ya. Menurut aku udah menyingkat waktu banget dibanding kita harus berlama-lama mengaduk bubur secara manual ya. Oh iya, sesuai janjiku, di sini aku juga mau cerita sedikit pengalaman aku menggunakan si slow cooker ini. Setelah 6 hari berlalu, di setiap harinya aku selalu memasak bubur MPASI sendiri. Nah, di hari ke-7, bubur MPASI yang aku bikin ini seperti ini. Jadi untuk airnya ini dia nggak surut sama sekali, malah jadi seperti sup. Kemudian aku tutup lagi dan aku setting lagi waktunya dan aku panasin lagi, ternyata dia masih sama aja. Airnya nggak surut sama sekali. Langsung aja aku hubungi customer service-nya dan ternyata masalahnya ada di sini. Jadi kalau alat pemanasnya itu udah timbul kerak-kerak putih kayak gini, ini tuh yang menyebabkan proses memasak menggunakan slow cookernya ini jadi tidak maksimal. Jadi menurut saran customer service-nya yang harus aku lakukan saat ini adalah descaling. Jadi descaling ini adalah proses pembersihan dari si alat pemanasnya ya. Oke, karena teman-teman sudah menonton video ini, aku juga bakal tambah tutorial bagaimana cara mendescaling slow cookernya. Bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk mendescaling slow cooker ini yang pertama adalah sitrun. Teman-teman tahu sitrun kan? Biasanya sitrun ini juga biasa aku gunakan untuk membersihkan kerak-kerak membantel yang ada di keramik. Sitrunnya juga gampang didapat kok, bisa ditemukan di warung-warung terdekat ya. Untuk takaran sitrunnya ini sekitar 10 gram. Kita bisa tuangkan ke dalam cup kayak gini. Maaf banget ini cahayanya terang banget ya teman-teman, tuh sekitar segini ya. Selanjutnya kita tinggal tuang air panas sekitar 100 ml
Untuk air panasnya di sini aku pakai air termos aja. Oh iya, untuk di scaling ini enggak setiap hari ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menemukan kerak putih di alat pemanasnya aja, teman-teman bisa melakukan hal yang sama dan berulang seperti ini. Kemudian kita aduk-aduk sampai citronnya ini terlarut dalam airnya. Terus di sini aku tuang ke alat pemanasnya. Nah, kayak gini. Ini aku semuanya aja masukin. Kemudian kita setting si pemanasnya ini, jangan lupa dicolokin dulu. Kemudian kita setting alat pemanasnya di mode sup supaya lebih cepat mendidih. Tuh, ini udah aku setting menjadi mode sup ya, teman-teman. Oke, sekarang kita tinggal tunggu aja si airnya mendidih ya. Nah, ini dia air larutan citronnya udah mendidih. Kalau udah mendidih kayak gini, kita langsung offin aja atau kita matikan si alat pemanasnya. Jangan lupa untuk dicabut dulu kabelnya. Kalau udah, kita tinggal buang aja si larutan air citronnya ini. Bentar ya, ini aku buang dulu. Nah, ini dia tampilan setelah aku bersihkan menggunakan larutan citronnya. Tapi masih belum bersih katanya, jadi kita masih perlu bilas lagi sekali lagi. Selanjutnya, di sini aku tuang air matang ke dalam alat pemanasnya. Ini bukan air panas ya, ini aku pakai air biasa, air di suhu normal. Kemudian dicolokin lagi, terus aku panasin lagi di mode sup. Sama aja sih, cuma bedanya yang tadi air larutan citron, yang ini air normal. Kita tunggu sampai mendidih lagi. Nah, ini tadi airnya udah mendidih, terus airnya udah aku buang. Sekarang tinggal kita lap-lap aja, bisa menggunakan lap kain kering, atau juga bisa menggunakan tisu kering. Dan alat pemanasnya udah bersih, teman-teman. Kita sudah melakukan descaling tadi. Sekarang alat pemanasnya bisa digunakan kembali. Kita langsung bikin bubur aja yuk, supaya teman-teman bisa lihat before afternya setelah kita melakukan descaling. Di sini aku udah masukin nasi, terus ati ayam, brokoli, butter, dan juga rempah-rempah lah ya. Ini adalah takaran 3 kali makan untuk bayi usia 6 bulan lebih. Setelah potnya itu terisi, kita langsung isi air di bagian alat pemanasnya. Jangan sampai melebihi batas maksimal. Kita tinggal masukin pot buburnya, kita tutup, dan kemudian kita setting. Di settingnya ini aku pilih yang porridge ya, atau bubur. 1,5 jam. Kita tinggal tunggu aja sambil beraktivitas yang lain. Kita lihat nih teman-teman, buburnya jadi apa enggak. 1, 2, 3. Tuh, airnya udah surut kan ya, beda sama sebelum di scaling. Airnya enggak surut sama sekali. Ini tuh sih bahan makanannya kita aduk-aduk kayak gini juga udah hancur ya, karena udah empuk banget. Nah, sekarang kita saring terlebih dahulu ya si buburnya. Kalau teman-teman biasanya di blender atau disaring nih setelah membuat bubur. Kalau sejauh ini sih bayi aku lebih suka bubur yang disaring ya, karena mungkin lebih bertekstur dan gak terlalu cair. Oke deh, alhamdulillah teman-teman kita sudah di penghujung video. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah menyimak videoku ini dari awal sampai akhir tadi. Gimana menurut teman-teman, worth it gak kalau kita punya slow cooker di rumah? Silahkan komen di kolom komentar ya. Oh iya, aku belum spill harganya ya. Jadi aku belinya itu sekitar segini. Nah, ini buburnya udah aku bagi 3 kali gini. Jadi untuk 3 kali makan, untuk takaran tadi tuh menghasilkan sekitar 90 ml ya satu kali makannya. Ini bisa kita taruh kulkas. Kalau misalkan bayi mau makan, kita tinggal hangatkan di pengukusan sekitar 5 menit atau 10 menit. Oh iya, kalau udah bikin buburnya, jangan lupa sih wadah potnya ini kita langsung rendam menggunakan air, lalu kita bilas menggunakan spons ya, jangan pakai kawat. Terus untuk airnya ini kita bisa langsung buang ya teman-teman, supaya nggak gampang rusak. Aku harap teman-teman like dengan videoku ini, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe sebelum meninggalkan video ini. See you on the next video teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.